Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Pak Guru banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tema 1 penilaian akhir semester 1 atau PAS untuk putra-putri kelas 4. Nah, dalam pembahasan soal tema 1 ini nanti akan ada 2 kelompok muatan ya, atau ada 2 paket soal. Yang pertama adalah paket soal pertama kelompok muatan PPKN Bahasa Indonesia, dan kelompok muatan yang kedua adalah IPA IPS SPDP. Untuk soalnya anak-anak bisa mengunduhnya di deskripsi untuk sarana belajar bersama. Baik, mari kita langsung saja untuk pembahasan soal kelompok paket yang pertama, yaitu kelompok muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, soal penilaian akhir semester 1 ini adalah soal tahun lalu ya, tahun 2020, yang digunakan penilaian akhir semester pada siswa kelas 4. Baik, mari kita lakukan pembahasan untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar semboyan yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Ini ada gambar anak-anak yang memakai baju adat bermacam-macam ya. Nah, gambar tersebut semboyan yang tepat adalah A. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tahu ya, berbeda-beda tetap satu. Nah, ini adalah menggambarkan semboyan dari kebudayaan kita yang bermacam-macam, majemuk ya. Jawabannya adalah untuk nomor 1 ini A. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Indonesia adalah negara yang besar, beragam suku, budaya, dan agama. Agar menjadi negara yang kuat, maka perlu dihindari. Kata kuncinya di sini dihindari. Yang perlu dihindari persatuan dan kesatuan, bukan ya. Saling menghormati, ini tidak boleh dihindari. Egois, ya ini egois itu harus kita hindari anak-anak. Toleransi jangan dihindari. Jadi egois itu memikirkan diri sendiri, jadi ini harus kita hindari. Kita lanjutkan nomor 3. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman beragama di lingkungan sekolah. A. Ahmad dan Kadek membersihkan ruang kelas bersama walaupun berbeda agama. Ya, ini kerjasama meski berbeda agama. Geraldine mengajak Aisyah untuk melakukan ibadah bersama walau berbeda agama. Ini tidak boleh dilakukan ya. Yang ketiga, C. Fala ikut melaksanakan ronda malam bersama warga masyarakat walaupun berbeda agama. Ya, ini juga boleh ronda malam, tetapi di sini kata kuncinya adalah di lingkungan sekolah. Jadi yang paling benar adalah A, gitu ya. Kita lanjutkan nomor 4. Salah satu contoh rencana kegiatan yang dapat dilakukan di masyarakat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini kata kuncinya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. A. Mengadakan infak setiap hari Jumat. Mengadakan infak apakah meningkatkan persatuan dan kesatuan? Ini bentuk kepedulian ya. Melaksanakan ronda malam untuk meningkatkan keamanan. Ya, ini kata kuncinya di masyarakat. Berarti bisa ya. Bekerja sama melaksanakan vaksinasi antar sekolah dan puskesmas. Berarti ini kegiatan di sekolah. Bekerja sama melaksanakan fogging antar sekolah, ini juga kegiatan di sekolah. Jadi kegiatan di masyarakat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan adalah yang B. Nomor 5 ada gambar. Di sini ada gambar orang-orang yang sedang bekerja. Ada yang bekerja bakti ya, ada yang menyapu, ada yang mengangkat pot, ada yang mengangkat tong sampah, tempat sampah, begitu. Jadi gambar ini pepatah yang tepat berdasarkan gambar. A. Bhinneka Tunggal Ika. Ini maknanya beda-beda tapi tetap satu, itu ya. Berarti bukan. Yang B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu akan kuat. Kalau kerja bakti ya akan cepat selesai begitu ya. Ini berarti ini bisa. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Ini prinsip orang memberi. Di dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang kuat. Ini semboyan dari mensana in corpore sano. Ini berkaitan dengan olahraga. Berarti pepatah yang tepat sesuai dengan gambar adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Diibaratkan dengan sapu lidi, ketika banyak dan menjadi satu maka akan bisa membersihkan, termasuk juga kegiatan kerja bakti ini. Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6, Kampung Babakan sedang mengadakan kerja bakti membersihkan selokan Vildan dengan cekatan mengambil sampah yang tersumbat. Ini Vildan. Ketut melihat orang-orang yang bekerja bakti sambil memakan permen. Melihat orang-orang. Lani memasukkan sampah ke karung dan Endang menyiapkan makan untuk disajikan setelah selesai kerja bakti. Berdasarkan peristiwa tersebut, perilaku yang bertentangan dengan sikap persatuan dan kesatuan. Yang bertentangan dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Ketut ya, karena hanya melihat orang-orang yang bekerja bakti sambil memakan permen. Harusnya yang dilakukan Ketut adalah ikut bekerja bakti, sedangkan Vildan mengambil sampah, Lani memasukkan sampah ke karung, Endang juga menyiapkan makanan gitu ya. Ini sekarang nomor 7. Lani, Edo, Wayan, dan Agung bertugas piket kelas pada hari Rabu. Lani bertugas menyapu lantai kelas, Edo mengangkat dan menurunkan kursi, Wayan membuang sampah ke dalam keranjang sampah. Agung hanya memerintah saja karena ia sebagai ketua kelas. Perilaku Agung tersebut tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan karena A. Agung adalah ketua kelasnya sehingga bebas untuk memberi perintah ya, tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan persatuan kesatuan. Agung sebagai ketua kelas hanya memberi perintah saja, itu sudah tepat. Ini berarti salah. Agung tidak mau membantu piket tetapi hanya memerintah ya, ini perilaku Agung tadi. Agung baru sakit sehingga tidak bisa membantu teman-temannya. Ini tidak disebutkan ya, hanya memerintah saja karena sebagai ketua kelas. Jadi jawaban ini perilaku Agung adalah yang C, tidak mau membantu piket, hanya memerintah. Nomor 8. Di sini ada perilaku egois, main hakim sendiri, toleransi, diskriminatif, musyawarah. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kata kuncinya ini nilai persatuan dan kesatuan. 1 dan 2. Oke, kita identifikasi. Egois bukan ya. Main hakim sendiri bukan. Toleransi ya. Diskriminatif tidak, musyawarah iya. Jadi untuk perilaku ini yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah 3 dan 5. Kita lihat opsinya A 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 5. Berarti jawabannya untuk nomor 8 ini adalah D gitu ya. Nomor 9. Pelajaran SPDP akan segera dimulai. Pak Guru menyuruh anak-anak menata meja dan kursi. Ruang kelas akan digunakan untuk praktek menari. Hilmi menarik meja dengan kuat sehingga kursi jatuh mengenai kakinya. Hilmi menangis kesakitan. Adi, Eldo, dan Mira melihatnya merasa kasihan. Sepulang sekolah mereka mengantar Hilmi ke puskesmas untuk diperiksa. Nilai persatuan dan kesatuan yang terdapat pada cerita. Nilai persatuan dan kesatuannya. A. Merasa bersalah dan minta maaf. Ini tidak ada ini ya. Mau berbagi masalah kepada orang lain, tidak ada. Membantu teman yang kesusahan, ya ini yang dilakukan oleh 3 orang tadi untuk membantu Hilmi. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10. Di masa pandemi ini pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Seorang teman mengalami kesulitan mengirimkan tugas karena HP-nya rusak. Tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Meminjamkan HP agar dia dapat mengirim tugas. Bisa ya ini dilakukan. Menyuruh teman kita untuk membeli HP baru, ya kalau punya uang. Berpura-pura tidak tahu, mengejeknya karena HP-nya rusak. Jadi yang kita lakukan adalah bisa meminjamkan HP supaya bisa mengirim tugas. Nomor 11, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hanya berteman kepada yang seagama. Kita lihat kata kuncinya dulu. Yang sesuai dengan nilai persatuan kesatuan ya. Hanya berteman kepada teman yang seagama saja, ini tidak. Mendahulukan kepentingan bersama, ya. Tidak mau menolong teman yang kesusahan, tidak. Menyelesaikan masalah dengan mufakat, ya. Jadi nilai yang sesuai adalah nomor 2 dan 4. Kita lihat jawabannya yang nomor 2 dan 4 adalah D. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah D. Kita lanjutkan nomor 12. Ayah teman kita positif terjangkit virus corona atau OTG, sehingga harus isolasi diri di rumahnya. Sikap kita sebagai teman yang baik adalah A. Memberikan bantuan makanan dan dukungan agar cepat sembuh kembali. Ya, ini bisa kita lakukan. Mengajak teman-teman kita yang lain agar tidak mendekati rumahnya. Ini tidak boleh ya. Mengasingkan mereka tidak boleh. Memutuskan persahabatan tidak boleh. Jadi jawaban untuk nomor 12 ini adalah A. Nomor 13, ada tabel bentuk kerjasama di lingkungan sekitar. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan rumah. Kata kuncinya di lingkungan rumah. Melaksanakan tugas ronda sesuai jadwal. Ini di masyarakat ya. Membantu ibu yang sedang memasak di dapur, ya. Melaksanakan tugas piket kelas, ini di sekolah atau di kelas. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan di kampung, ini kegiatan masyarakat. Membantu ayah yang sedang mencabut rumput di halaman rumah, ya ini kegiatan di rumah. Berarti bentuk kerjasama di rumah adalah nomor 2 dan 5. Kita lihat di pilihannya 2 dan 5 itu adalah C, gitu ya. Nomor 14, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan sebagai warga negara yang baik di masa pandemi adalah di masa pandemi bentuk kerjasama. 14, opsi A, memakai baju APD yang mahal ketika belanja di pasar, tidak perlu. Menjual masker kepada masyarakat dengan harga yang mahal, tidak perlu. Selalu mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah, ya ini. Memberikan masker bekas, jangan ya memberikan masker bekas kepada masyarakat. Jawabannya adalah C. Nomor 15, sikap yang dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama. A. Mencela agama yang berbeda, salah ya. Merendahkan agama yang berbeda. Saling menghormati antar umat seagama, ini seagama, salah ya. Saling menghormati antar umat beragama. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 16. Ini adalah soal isian. Tuliskan 3 manfaat kerjasama. Tuliskan 3 manfaat kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita tuliskan di sini 3 manfaat kerjasama ya. 3 manfaat kerjasama itu apa saja? 1. Contoh, tuliskan manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama bisa apa? Memupuk rasa persatuan. Apalagi yang B, pekerjaan cepat selesai ketika dilakukan bersama-sama. Kemudian apalagi C, pekerjaan berat jadi ringan ya. Pekerjaan berat menjadi ringan. Banyak sekali nih manfaat kerjasama itu anak-anak. Yang D misalnya
masyarakat menjadi aman dan nyaman. Kemudian lagi yang lain, meskipun di sini hanya untuk 3 saja, anak-anak bisa menuliskan sebanyak-banyaknya, tapi 3 saja cukup sesuai dengan perintahnya. Kita lanjutkan untuk nomor 17. Untuk menyemarakkan HUT RI ke-75 tahun 2020, siswa SD Negeri Sembada mengadakan pameran dengan protokol kesehatan. Beragam jenis kerajinan dan makanan dipamerkan. Setiap kelas berlomba menampilkan stand jualan barang kerajinan dan makanan terbaiknya untuk menjadi yang terfavorit. Siswa tidak saling mencela hasil karya kelas lain meski mereka bersaing. Bahkan mereka saling membantu untuk menata tempat, menghias stand dan memajang barang dagangan. Tuliskan 3 sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan berdasarkan ilustrasi yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan ya. Misalnya apa? Misalnya siswa 1, siswa tidak saling mencela gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi dalam cerita di atas tadi, siswa saling menata tempat. Ini kan berarti kerjasama ya. Kemudian yang ketiga, siswa saling membantu memajang barang dagangan ya. Ini ada banyak, masih ada lagi sebenarnya tadi, seperti saling membantu menghias stand ya tadi ya, membantu menghias stand. Jadi ini adalah sikap yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan anak-anak untuk nomor 18. Tuliskan 5 agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Apa saja 5 agama? Sebenarnya ada 6 ya. Dituliskan semua boleh. Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Jadi ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Baik, kita lanjutkan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia anak-anak. Kita mulai dari nomor 19 untuk muatan bahasa Indonesia. Kalimat yang dibahas dalam satu bacaan sebagai gagasan penjelas suatu paragraf. Di sini kata kuncinya gagasan penjelas. Berarti disebut apa? Gagasan pendukung. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Ide pokok dalam sebuah paragraf adalah, ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah gagasan yang sebagai dasar ya. Kalimat pertama bukan. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf ya, ini adalah ide pokok. Jadi jawaban untuk nomor 20 ini adalah B. Nomor 21, bacalah cuplikan teks berikut ini. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tarian ini dibawakan oleh para penari wanita dengan busana adat. Mereka menari dengan gerakan yang khas serta memainkan kipas sebagai atribut menarinya. Gagasan pokok. Gagasan pokok untuk cuplikan teks tersebut adalah A. Tari Kapas Pakarena adalah tradisi turun-temurun dari kerajaan Goa. Ya, ini ada di kalimat pertama ya, dari kerajaan Goa. Langsung ketemu untuk gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu biasanya kalimat utama
ada di awal paragraf, meskipun tidak selalu ya, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, tapi biasanya paling banyak gagasan pokok atau kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Lanjut untuk nomor 22, ada teks lagi. Lani sekarang duduk di kelas 4 SD Negeri Sembada. Setiap hari ia tidak pernah terlambat masuk kelas. Saat guru menerangkan, ia selalu mendengarkan dan mencatat materi yang penting. Jika diberi tugas oleh guru, ia selalu mengumpulkan tepat waktu. Lani dikenal sebagai siswa yang disiplin waktu. Gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya A. Lani adalah siswa yang disiplin waktu. Ya, ini langsung ketemu ya. Jadi dari semua yang disampaikan itu menyimpulkan bahwa Lani adalah orang yang disiplin. Ini tidak pernah terlambat, kemudian mendengarkan dan mencatat yang penting, diberi tugas ya dikumpulkan tepat waktu gitu. Jadi untuk nomor 22 ini kalimat utamanya di akhir dan gagasan pokoknya mengikuti kalimat utama di akhir tadi. Kita lanjutkan nomor 23. Di sini gagasan pokok pendukung, gagasan pendukung paragrafnya ada di kalimat berapa? Berarti kita harus identifikasi dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya ada di kalimat berapa begitu. Berarti lainnya kalimat utama adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Baik, Abdullah adalah warga negara yang taat dengan ajaran agamanya. Setiap hari ia selalu beribadah di masjid dekat rumahnya. Hubungan dengan tetangganya sangat baik dan sopan. Walaupun miskin, ia terkenal orang yang dermawan. Oleh karena itu, warga masyarakat sangat menghormatinya. Jadi yang menjadi kalimat utamanya adalah ini anak-anak. Abdullah adalah warga negara yang taat dengan ajaran agamanya. Nah, taat dengan ajaran agama itu dijelaskan dengan kalimat berikutnya ini. Berarti gagasan pendukung paragraf di atas ini adalah yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Selain nomor 1 ya, berarti jawaban untuk nomor 23 ini adalah D. Kita lanjutkan nomor 24, ada teks lagi anak-anak. Rumah adat Joglo merupakan rumah adat yang berasal dari suku Jawa. Rumah adat ini kebanyakan bermukim di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketiga provinsi ini memiliki budaya yang hampir sama, hampir mirip satu dengan lainnya. Rumah Joglo dari Jawa Tengah terkenal dengan gaya arsitekturnya yang unik dan syarat akan nilai filosofis tentang pola tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Setiap sudut ruangan dan bentuk rumah ini memiliki makna tersendiri yang membuat semakin unik istimewa. Kalimat utama dari teks tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY memiliki budaya yang hampir sama, bukan ya? Intinya di sini rumah Joglo. Rumah Joglo dari Jawa Tengah terkenal dengan gaya arsitektur yang unik dan syarat nilai filosofis. Kita lihat yang lain. Rumah adat Joglo kebanyakan bermukim di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Rumah adat Joglo merupakan rumah adat berasal dari suku Jawa. Ini ada di kalimat pertama ya. Kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya dan gagasan pokoknya ada di kalimat pertama juga. Ini ada kalimat utamanya. Kita lanjutkan nomor 26. Unsur yang paling penting karena unsur inilah menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf adalah apa ya? Unsur yang paling penting itu, unsur yang paling penting adalah topik. Seperti ini tadi nomor 24, topiknya adalah rumah adat Joglo. Itu unsur paling penting. Nomor 26, berikut ini cara menemukan gagasan pokok dalam satu paragraf, antara lain membaca teks bacaan dengan cermat dan menentukan kalimat penjelasnya. Jadi bukan kalimat penjelasnya yang ditentukan.
B. Membaca teks bacaan dengan cermat dan menentukan kalimat utamanya. Ya, ini menentukan kalimat utamanya. Kemudian yang C. Membaca teks bacaan dengan nyaring dan menentukan topik dari bacaan. Membaca teks dengan bacaan cermat dan menentukan judulnya. Jadi jawaban yang tepat untuk 26 ini adalah B. Menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Membaca teks asli bacaan atau paragraf berulang-ulang dengan cermat. Kita lihat perintahnya dulu. Cara membuat ringkasan bacaan yang benar. Cara membuat ringkasan bacaan yang benar, ya, dimulai dari nomor 1. Ini adalah yang pertama. Setelah membaca teks asli bagaimana? Setelah membaca teks asli, yaitu mencatat gagasan utama. Ya, ini yang kedua, mencatat gagasan utama. Setelah mencatat gagasan utama, menyusun gagasan utama secara urut. Ini yang ketiga. Kemudian setelah menyusun gagasan utama, menyusun kembali, ya, menyusun kembali dengan kalimat bahasanya sendiri. Jadi urutannya adalah 1, ya, kemudian 3, 5, 6. Jadi jawaban untuk nomor 27 ini adalah yang C. Kenapa nomor 2 bukan? Ini mencatat gagasan penjelas. Ini juga menyusun gagasan penjelas. Itu. Nomor 28 anak-anak. Jenis paragraf yang pikiran utamanya terletak di awal. Kata kuncinya nih, ya, terletak di awal adalah paragraf deduktif. Nih kalimat utamanya. Kalimat utamanya di awal itu namanya deduktif. Nomor 29. Ini soal uraian. Bacalah paragraf berikut. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk melaksanakan sembahyang. Teman-teman mengizinkan untuk melakukan ibadah. Edo menyiapkan kamarnya untuk digunakan Siti dan Udin sembahyang. Meskipun Edo beragama Kristen, ia tidak keberatan rumahnya digunakan untuk sembahyang. Beni yang beragama Katolik, Made yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha dengan sabar menunggu Siti dan Udin. Mereka adalah sahabat yang memahami makna toleransi antar umat beragama. Tuliskan gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yang mana anak-anak? Gagasan pokoknya adalah ini, ya. Gagasan pokoknya adalah mereka adalah sahabat yang memahami makna pentingnya toleransi antar umat beragama. Ini mereka adalah ini adalah gagasan pokoknya. Oke. Gagasan pokok mereka adalah sahabat yang memahami makna toleransi gitu saja. Ini adalah gagasan pokoknya. Kemudian 3 kalimat pendukung, ya, atau gagasan pendukung. Baik. Gagasan pendukungnya, gagasan pendukung ada diminta 3 ini tadi, ya. Selain kalimat ini tadi, semua ini adalah gagasan pendukung. Jadi kita bisa tuliskan di sini, ya. Jadi misalnya yang pertama karena diminta 3 gagasan pendukung, misalnya saat percobaan yang pertama tadi, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Ya, ini gagasan pendukung yang pertama. Gagasan pendukung kedua, Siti dan
Udin meminta izin untuk beribadah ya. Kemudian gagasan pendukung berikutnya apa? Teman-temannya mengizinkan ya, teman-temannya mengizinkan. Teman-temannya mengizinkan untuk sembahyang. Ya, ini adalah gagasan pokoknya anak-anak. Diminta menuliskan 3. Kalau mau dituliskan lebih juga boleh. Tapi harus ingat waktu ya, waktunya cukup tidak untuk menulis ini. Gitu. Jadi ada gagasan, pokoknya ada 7 gagasan pendukungnya, maksudnya gagasan pendukungnya ada 7. Di sini anak-anak tuliskan 3 saja. Baik, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, nomor 30 ya. Nomor 30 kita kembali ke pilihan ganda. Ada sebuah teks. Suatu pagi di Kampung Babakan diadakan kerja bakti. Rasa kesadaran serta kepedulian sangat dibutuhkan untuk terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman, sehat, rapi, dan indah. Bahkan rasa persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan melalui kerja bakti. Kerja bakti dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Kerja bakti bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat melatih warga masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih membuat warga akan merasa nyaman dan betah. Selain itu, kegiatan kerja bakti dapat memupuk kerukunan serta rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat Kampung Babakan. Nomor 30 pertanyaannya, gagasan pokok pada paragraf pertama. Ya. Suatu pagi di Kampung Babakan diadakan kerja bakti. Ya, ini adalah gagasan utamanya, gagasan pokok paragraf pertamanya. Berarti ya, kegiatan kerja bakti di Kampung Babakan. Ya, kata kuncinya ini. Kita lanjutkan yang nomor 31. Berikut merupakan gagasan pokok pada paragraf kedua yang tepat. Gagasan pokok paragraf kedua yang tepat, kita lihat. Kerja bakti bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat melatih warga masyarakat. Ya, ini adalah gagasan pokok atau kalimat utamanya ya, kalimat utamanya. Kemudian yang lainnya ini adalah penjelas. Selain itu, dengan lingkungan yang bersih, ini adalah kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Jadi kerja bakti bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih. Opsinya yang mana? Lingkungan yang bersih membuat warga nyaman. Tujuan diadakan kegiatan kerja bakti di Kampung Babakan. Ya, ini jadi jawaban nomor 31 adalah B. Nomor selanjutnya ada teks untuk nomor 32 dan 33. Sepulang dari Jakarta, Pak Burhan nampak pucat wajahnya. Sudah 3 hari beliau merasakan demam dan pada tubuhnya. Suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Sekujur tubuhnya terasa lelah dan tidak nyaman. Setiap malam beliau tidak dapat tidur nyenyak karena batuk dan sakit tenggorokan. Besok pagi Pak Burhan antar anaknya periksa ke laboratorium dan hasilnya positif COVID-19. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Pak Burhan terkena penyakit virus corona. Ya, intinya ini karena hasilnya tadi positif ya. Di antar anaknya periksa laboratorium dan hasilnya positif COVID-19. Berarti Pak Burhan positif COVID coronavirus. Ini gagasan pokoknya. Nomor 33 anak-anak. Gagasan pendukung paragraf tersebut. Jadi karena ini di paragraf ini kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, berarti 1 sampai 5 ini adalah gagasan pendukungnya ya. Ya, selain nomor 6 berarti ya, yang nomor 6 ini bukan, karena nomor 6 adalah kalimat utama. Berarti jawabannya adalah yang D gitu.
nomor 34 dan 35 ini ada teks lagi. Keragaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Keragaman ini seharusnya dapat memperkokoh persatuan bangsa. Hal ini merupakan kekuatan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang besar. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain, karena hal itu dapat mengakibatkan perselisihan dan kekacauan bangsa kita. Oleh karena itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati dan menghargai satu perbedaan. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks bacaan. Oke, yang sesuai dengan teks bacaan ya. Opsi A, keragaman suku bangsa merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Sesuai dengan teks, keragaman suku bangsa memiliki kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Ini ternilai ya, harusnya tidak ternilai, berarti tidak sesuai. Keragaman suku bangsa dapat memecah belah, ini tidak ada dalam teks. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghormati bangsa lain, tidak disebutkan dalam teks ya. Kemudian keragaman suku bangsa adalah modal besar untuk membangun suatu bangsa. Jadi untuk nomor 34 ini jawabannya adalah di 35. Gagasan pokok pada teks tersebut adalah ada di mana? Ada di awal paragraf ini ya. Keragaman suku bangsa yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kita lanjutkan, ada 2 paragraf ini anak-anak. Perintahnya nanti persamaan ya, persamaan terdapat di kedua teks. Sally berasal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga terpandang di kampungnya. Sally suka membaca buku cerita Nusantara. Ia sudah hafal semua cerita yang berasal dari daerahnya. Bahkan ia pernah menjuarai lomba mendongeng tingkat provinsi. Kita lihat paragraf kedua. Sela berasal dari Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga keraton Hadiningrat. Sela suka menulis puisi anak. Ia sudah hafal puluhan karya dari sastrawan Chairil Anwar. Bahkan ia menjuarai lomba menulis puisi tingkat provinsi. Kita lihat persamaan yang terdapat pada kedua teks paragraf tersebut adalah tentang apa anak-anak? Ini ya. Ini tadi Sally itu suka membaca cerita ya, sedangkan Sela itu suka menulis puisi. Ini perbedaan. Tempatnya juga beda, ini dari Padang, ini dari DIY, dari Sleman. Nah, persamaannya apa? Persamaannya ini anak-anak, ia pernah menjuarai lomba. Berarti ini juga sama. Ia menjuarai lomba meskipun menulis ini mendongeng, tetapi kedua ini sama-sama pernah menjadi lomba. Berarti persamaannya adalah tentang prestasi. Nama tokohnya beda, hobinya beda, keluarganya juga beda gitu ya. Sekarang lanjut untuk nomor 37 dan 38. Ada teks lagi. Dendeng balado adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, lalu dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Hal itu dilakukan agar daging tersebut menjadi kering. Setelah usai dijemur, daging tersebut lalu digoreng hingga kering dan matang. Lalu kemudian diberi bumbu balado yang terbuat dari cabai dan bumbu lainnya. Bumbu balado tersebut membuat warna dendeng menjadi kemerah-merahan. Tekstur daging yang kering serta rasa pedas dari bumbu balado akan terasa di lidah saat dendeng balado siap disantap. Pernyataan berikut ini yang sesuai pada teks paragraf yang sesuai ya. Kita lihat satu persatu. Dendeng balado adalah makanan khas Sumatera Barat.
Ya, dendeng balado adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat. Ya, di sini dipotong tipis dan melebar ya, bukan memanjang ya. Bukan memanjang, ini berarti salah. Kemudian yang C, dendeng balado dibuat dengan direbus hingga berubah warna dan matang. Di sini tadi ya digoreng ya, kata kuncinya di sini digoreng ya. Kemudian ini tadi direbus, berarti ini bukan ya, bukan. Dendeng balado diberi bumbu cabai dan lainnya agar berwarna kemerah-merahan ya, di sini ya. Balado warna kemerah-merahan itu karena diberi bumbu ya, diberi bumbu cabai dan lainnya. Berarti ini juga sesuai nih, Sumatera Utara. Di sini Sumatera Barat, perbedaannya di sini ya. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang D. Baik, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah dendeng balado adalah makanan yang enak dan pedas. Ya, enak dan pedas, tapi ini bukan kalimat utamanya atau paragraf gagasan pokoknya. Dendeng balado adalah makanan khas. Ya, ini juga bisa ya, bisa. Kita lihat nanti perbandingannya. Cara membuat makanan dendeng balado khas Sumatera Barat. Ini tadi lebih banyak dibahas cara membuatnya. Dipotong tipis, melebar, kemudian dijemur ya sampai kering ya, sampai kering, kemudian digoreng ya. Ini lebih ke cara. Jadi cara membuat makanan ini juga masuk ya. Bahan utama membuat makanan dendeng balado khas Sumatera Barat, bukan ini. Jadi teks paragraf di atas itu lebih banyak menyinggung tentang cara membuat makanan dendeng balado khas Sumatera Barat. Jadi gagasan pokoknya adalah yang C. 39. Perhatikan kalimat acak di bawah ini. Ini ya kalimat acaknya. Jika disusun menjadi paragraf yang benar dan runtut, urutannya yang tepat dimulai dari nomor 39. Walaupun berbeda agama mereka, berarti ini bukan yang pertama. Mael dan Janu adalah sahabat pena. Mael beragama, ini berarti dimulai dari nomor 2 ya. Mael dan Janu adalah sahabat pena gitu ya. Kemudian mereka, Mail tinggal di Jakarta sedangkan Janu tinggal di Yogyakarta. Ini adalah yang kedua. Berarti setelah 2 5. Setelah 2 5 ya, berarti yang B ini bukan ini. Kita lihat setelah 5 apa ya. Mail beragama Kristen sedangkan Janu beragama Islam. Ini yang ketiga. Berarti yang ketiga adalah nomor 3 ini ya. Walaupun mereka berbeda agama ya, ini nomor 4, nomor 1. Kemudian kalimat terakhirnya adalah karena suatu perbedaan merupakan anugerah yang harus disyukuri. Jadi jawaban untuk nomor 39 ini adalah C. Nomor 40 anak-anak, ada gambar angklung ini ya. Ada gambar angklung. Buatlah satu paragraf dengan tema sesuai gambar yang terdiri dari 4 kalimat dan memiliki satu gagasan pokok. Lainnya adalah gagasan pendukung. Jadi anak-anak menceritakan gambar tentang angklung ini. Misalnya angklung dimulai dari pengertian angklung ya. Angklung adalah alat musik tradisional berasal dari Jawa Barat. Nah, itu bisa dijadikan kalimat utama. Kemudian ditambahkan 3 kalimat pendukung lainnya. Bebas, misalnya cara memainkan, kemudian bisa juga dengan alat untuk membuatnya dibuat dari bahan apa, seperti itu ya. Kemudian cara menggunakannya, seperti itu. Bisa cara membuatnya, cara menggunakannya, bebas, yang merupakan pelengkap atau gagasan pendukung. Oke, jadi ini untuk membuat paragraf ini bebas, yang penting anak-anak menentukan satu gagasan pokok dulu atau kalimat utamanya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Begitu ya, saya rasa anak-anak bisa membuat paragraf seperti ini terdiri dari kalimat.
Dalam menulis paragraf juga harus dimulai dengan kalimat yang sedikit menjorok, gitu ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini di kelompok muatan 1, di tema 1 juga, yaitu kelompok muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Setelah ini akan kita lanjutkan tema 1, pembahasan tema 1 penilaian akhir semester untuk kelompok muatan IPA, IPS, dan SBDP.